Salam saudaraku yang terkasih. Hari ini saya mau mengajak saudara belajar tentang memberi dan menerima. Menurut pengalaman saya mengamati kehidupan para orang percaya, ada 3 jenis kelompok manusia terkait dengan persoalan memberi dan menerima. Yang pertama, tipe manusia yang berharap menerima padahal dia tidak pernah memberi. Saudara tentu sudah tahu, tipe seperti ini menurut Maleakhi pasal yang ketiga, ini adalah orang-orang yang menipu Tuhan. Ini pula orang-orang yang menurut orang dunia yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu diri, banyak menerima, tapi tidak pernah memberi. Dia sering datang diundang mungkin ke sebuah acara, lalu di sana disuguhkan banyak makanan, minuman, tapi dia sendiri tidak pernah mengundang orang lain makan atau mentraktir orang lain. Saya bisa membayangkan manusia seperti ini pasti tidak memiliki sahabat. Karena memang secara alamiah manusia tidak suka bergaul dengan orang yang pelit. Tapi siapa saja orang yang ramah, orang yang suka memberi, pasti memiliki banyak sahabat. Sebuah kisah diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Di sana dikatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, perempuan ini dalam ayat berikutnya diceritakan dia meninggal, saudaraku. Meninggal dan semua orang sudah mulai memandikan dia dan membersihkan mayatnya. Dan saking sedihnya orang, semua orang mengeluarkan apa saja yang pernah diberikan oleh Dorcas. Ada pakaian, ada perhiasan. Mereka semua mengeluarkan itu sebagai tanda mereka sangat bersedih. Dan di situ ada Petrus. Lalu orang-orang memanggil Petrus. Dan ayat yang ke-40 diceritakan di sana. Petrus menyuruh orang-orang semuanya pergi, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Pada akhir ayat 40 dikatakan, Dorcas ataupun Tabita hidup kembali. Ini kisah orang yang suka memberi. Dia punya banyak teman, saudaraku. Tapi orang yang tidak suka memberi dan maunya menerima, pasti dia tidak punya sahabat. Apakah saudara orang yang memiliki banyak sahabat? Atau agak kurang sahabat saudara? Jangan-jangan kita kurang memberi. Atau mungkin tidak pernah memberi, tapi hanya selalu berharap menerima. Yang kedua, manusia yang berharap menerima balasan dari pemberiannya. Ini adalah tipikal manusia yang kedua, saudaraku. Setiap kali dia memberi, dia mengharapkan balasan. Kalau tidak mendapatkan balasan, besok-besok dia tidak akan memberi lagi. Nah, di dalam ayat ke-38 Lukas 6 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam iribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, orang ini sama dengan menganut sistem tabur tuai, saudaraku. Dan itu sangat-sangat ditekankan di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Bahkan Yesus Kristus berkata, ketika engkau memberi itu dengan niat yang baik, dengan niat memuliakan Bapamu di surga, maka dia berkata, padamu akan diberi. Bahkan dengan takaran yang dipadatkan, yang digoncangkan, tentu lebih banyak daripada yang engkau berikan sebelumnya. Namun saudaraku, perlu dicatat baik-baik. Pada waktu kita memberi itu, biarlah kita melakukannya bukan karena kita mengharapkan balasan. Sebab kalau kita mengharapkan balasan, maka akan tiba waktunya kita kecewa, lalu kita berhenti memberi. Yang Tuhan maksudkan adalah, biarlah Bapamu yang di surga nanti yang membalasnya, dan biarlah engkau hanya berharap kepadanya saja. Nah, ini masuk di dalam tipe ketiga manusia, yaitu tidak berharap untuk mendapatkan balasan dari manusia,
dari apa yang diberikannya. Nah, ini dicatat saudaraku di dalam Alkitab. Di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, maka Bapamu yang tidak kelihatan, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini mestinya kehidupan orang percaya. Orang percaya itu dia taunya memberi dan memberi. Dan sesudah melepaskannya sudah selesai. Selebihnya urusan Bapa di surga. Kalau ada orang percaya masih sukanya menuntut untuk menerima, untuk diperhatikan, untuk dikasihi, masih perlu banyak belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita yang tidak pernah memberi, lalu kita berharap menerima. Kita tidak pernah mengunjungi orang yang sakit, kita berharap dikunjungi. Kita tidak pernah datang ketika orang bersusah payah, tidak pernah menolong orang lain yang sedang terpuruk, lalu kita berharap kita ditolong ketika kita sedang terpuruk. Ini bukan yang diajarkan Tuhan Yesus. Mungkin gereja mengajarkan ini sebelumnya. Mungkin komunitas saudara mengajarkan ini sebelumnya. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus Kristus. Yesus memberikan teladan. Dipanggil untuk berkorban. Menjadi korban. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah mestinya kehidupan orang percaya. Ayo, mari bereskan soal memberi dan menerima dalam hidup kita. Maka Yesus Kristus yang sudah membangkitkan Tabita Dorcas itu, dia juga akan membangkitkan kehidupanmu dalam berbagai sisi. Ingin diberi oleh Tuhan Yesus? Maka beri dia pujian, pengagungan, penghormatan. Maka dia akan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati.